2025 saatnya bangkit dan menjadi versi terbaik Anda. Doa terbaik untuk kalian semua, para penonton setia Ilmu Langit. Semoga hari ini penuh kebahagiaan, kesehatan, dan tentunya keberkahan dalam setiap langkah kalian. Karena saya percaya, setiap dari kita punya versi terbaiknya dan mungkin saja, hari ini adalah langkah awal menuju itu. Nah, ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian merasa seperti ada sesuatu yang ingin dicapai, tapi rasanya kok susah banget? Atau mungkin kalian sudah mulai, tapi tiba-tiba rasa malas datang tanpa permisi. Kadang, kita tahu apa yang ingin dicapai, tapi bingung bagaimana cara mewujudkannya. Mungkin, itu sebabnya kita perlu berhenti sejenak, lihat ke dalam diri, dan pelan-pelan menyusun langkah. Tapi tunggu dulu, apakah semua hanya soal semangat dan kerja keras? Tentu tidak, ada beberapa rahasia yang sering kali kita lupakan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kekuatan sederhana yang bisa mengubah cara kita bergerak, berpikir, dan tentu saja, berhasil. Tapi apa itu? Nah, sabar dulu. Kita akan kupas satu persatu, seperti membuka lapisan bawang, pelan-pelan tapi sampai ke inti. Oke, supaya lebih santai, sediakan kopi, teh, atau cemilan favorit kalian, biar nontonnya rileks, nggak tegang, dan pastinya, bikin fokus sampai akhir. Karena di sini, kita bukan hanya mendengarkan, tapi juga belajar, merenung, dan siapa tahu, bisa jadi titik balik hidup kalian. Jadi, para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan kali ini dengan pikiran terbuka dan hati yang siap menerima ilmu baru. Yuk, kita mulai! Teman-teman, sebelum kita bicara soal bangkit dan menjadi versi terbaik di 2025, coba yuk kita tarik napas dalam-dalam dulu, hembuskan. Kadang kita butuh momen seperti ini, pause sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan bertanya sama diri kita sendiri, apa kabar diriku hari ini? Apa aku sudah jadi pribadi yang aku impikan? Atau justru masih terjebak di tempat yang sama? Eits, santai dulu, ini bukan sesi menyalahkan diri ya. No. Justru ini momen untuk kita jujur sama diri sendiri. Karena kalau mau bangkit dan jadi lebih baik, langkah pertama adalah mengenali dan mengakui di mana posisi kita sekarang. Betul, kan? Kenapa harus bangkit? Sekarang saya mau tanya nih. Coba angkat tangan ya, walaupun saya nggak bisa lihat kalian beneran, anggap aja saya lihat ya siapa yang pernah merasa, aku sudah berusaha, tapi kenapa hidupku gini-gini aja? Atau malah, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Saya yakin banyak di antara kita yang punya perasaan itu. Dan itu wajar, teman-teman. Kita ini manusia, bukan robot. Ada kalanya kita capek, merasa gagal, atau kehilangan arah. Tapi kabar baiknya adalah, kita masih punya waktu. Tahun ini, 2025, adalah titik balik buat kita semua. Kalau tahun kemarin kita kalah sama rasa malas, tahun ini kita lawan. Kalau tahun kemarin kita sering menunda-nunda, sekarang kita bergerak. Karena diam di tempat lebih melelahkan daripada berjalan pelan. Dari nol menuju bangkit. Saya punya cerita singkat nih buat kalian. Coba dengarkan baik-baik. Dulu, ada seorang anak muda. Namanya Andi. Umurnya 24 tahun, tapi hidupnya serasa berhenti. Andi kerja biasa-biasa saja, nggak punya mimpi, nggak punya semangat. Pulang kerja, rebahan, main handphone, nonton video, tidur. Begitu terus setiap hari. Dan lama-lama, Andi merasa ada yang salah. Suatu malam, Andi termenung. Dia bertanya sama dirinya sendiri, apakah aku akan begini terus seumur hidupku? Dan malam itu, Andi menulis sesuatu di selembar kertas. Bukan impian yang besar, dia hanya menulis 3 hal. 1. Aku ingin punya tubuh lebih sehat. 2. Aku ingin bisa skill baru, apapun itu. 3. Aku ingin merasa bangga pada diriku sendiri. Lalu apa yang Andi lakukan? Besok paginya, dia bangun lebih pagi 15 menit. Dia mulai olahraga ringan. Di sela waktu kerjanya, dia belajar bahasa Inggris lewat aplikasi gratis. Malam harinya, dia menutup hari dengan catatan kecil. Hari ini aku sudah selangkah lebih baik. Teman-teman, mungkin apa yang Andi lakukan terlihat kecil. Tapi dari langkah kecil itulah, hidupnya perlahan berubah. Tubuhnya lebih sehat, pikirannya lebih positif, dan akhirnya dia berani mencoba hal-hal baru yang sebelumnya dia anggap mustahil. Dengar ini baik-baik, perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil. Jadi,
Siapkah kita melangkah seperti Andi? Mengapa banyak orang gagal bangkit? Sekarang mari kita bahas realita pahit yang sering bikin kita stuck, ya? Kenapa sih banyak orang gagal bangkit? Padahal impian sudah ada, semangat pernah membara, tapi kok ya ujung-ujungnya balik lagi ke titik nol? Terlalu sibuk menunggu waktu yang tepat. Sering gak sih kita bilang, nanti aja deh, tunggu tanggal 1 Januari biar fresh, atau besok aja deh, hari ini capek. Nah, teman-teman, ini jebakan yang sering banget kita alami. Faktanya, tidak ada waktu yang 100% sempurna untuk memulai sesuatu. Kalau kita terus menunggu, kita akan jadi penonton dalam hidup kita sendiri. Jadi, mulailah sekarang. Mulai dari yang kecil. Mulai dari apa yang bisa kita lakukan hari ini. Terlalu fokus pada hasil, bukan proses. Pernah nggak kita merasa semangat di awal, tapi setelah beberapa minggu menyerah karena hasilnya belum kelihatan? Nah, ini masalahnya. Kita terlalu sibuk ingin melihat hasil instan. Padahal proses itu butuh waktu. Coba ubah mindset-nya, setiap usaha kecil adalah kemenangan. Hargai perjalananmu, bukan hanya tujuannya. Takut gagal dan takut dianggap remeh. Ini nih yang sering menghantui kita, takut gagal. Takut orang lain bilang, tuh kan, nggak bisa. Tapi dengar ini baik-baik, setiap orang yang berhasil pasti pernah gagal. Jatuh itu wajar, asal kita bangkit lagi. Jangan biarkan komentar orang lain membatasi potensimu. Karena pada akhirnya, hidupmu adalah milikmu, bukan milik mereka. Sekarang coba tulis di kertas atau di kolom komentar, apa satu hal yang selama ini membuat kalian berhenti? Jangan malu, karena langkah pertama untuk bangkit adalah mengakui penghambat kita. Tahun 2025, saatnya. Teman-teman, 2025 ini milik kita. Ini adalah momen emas untuk bangkit dan membuktikan bahwa kita bisa lebih baik. Ingat, hidup ini cuma sekali. Kita mau isi dengan penyesalan atau dengan kebanggaan? Bayangkan diri kalian di akhir tahun 2025. Kalian duduk di kamar, merenung, dan berkata, tahun ini aku berhasil mengubah hidupku. Tahun ini aku bangkit. Bukankah itu akan jadi momen yang luar biasa? Ayo sekarang saya tantang kalian. Pegang mimpi kalian erat-erat. Tidak peduli seberapa kecil atau besarnya mimpi itu. Tuliskan langkah pertama yang bisa kalian lakukan hari ini. Apa itu? Mulai olahraga, belajar skill baru, membaca buku. Apapun itu, tulis dan mulai lakukan sekarang. Ingat kata-kata ini, mimpi besar dimulai dari langkah kecil yang berulang. Kalau hari ini kita bisa maju satu langkah, besok satu langkah lagi, dan seterusnya. Bayangkan, di akhir tahun nanti, kita sudah berlari menuju versi terbaik kita. Teman-teman, saya tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada hari di mana kita capek, malas, atau bahkan ingin menyerah. Tapi ingat ini, kalian bukan sendirian. Kita semua sedang berjuang bersama. Kita punya impian yang harus kita wujudkan, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita sayangi, dan untuk masa depan kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi, di tahun 2025 ini, mari kita putuskan bersama, kita bangkit. Kita ubah pola pikir kita lawan kebiasaan menunda, kita lewati rasa takut, dan kita buktikan bahwa kita mampu. Karena kita layak menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Di bagian selanjutnya, saya akan membagikan tips praktis dan action plan sederhana untuk membantu kalian memulai perjalanan ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di sini, dan mari kita bangkit bersama. Teman-teman, 2025 adalah tahun kita. Pegang janji ini, setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan sia-siakan. Mulai sekarang, mulai hari ini. Semangat terus, dan sampai bertemu di bagian selanjutnya. Tips menjadi versi terbaik. Perjalanan menuju versi terbaik. Teman-teman, setelah kita refleksi di bagian sebelumnya, sekarang saatnya kita naik level. Kita mulai merancang langkah-langkah konkret, sederhana, tapi efektif untuk menjadi versi terbaik di tahun 2025. Kalau tadi kita sudah sadar bahwa 2025 adalah momentum kebangkitan, maka langkah apa selanjutnya? Nah, di bagian ini saya akan membahas 3 pilar penting yang harus kalian terapkan. 1. Menetapkan tujuan yang jelas.
2. Konsistensi dengan kebiasaan positif. 3. Membangun lingkungan yang mendukung. Tenang, saya akan bahas pelan-pelan, supaya kalian bisa menyerap semuanya. Jangan khawatir, ini bukan ceramah yang bikin ngantuk. Ini bekal buat kalian yang siap bertransformasi. Menetapkan tujuan yang jelas. Coba angkat tangannya, walau saya nggak bisa lihat lagi siapa di sini yang pernah bikin resolusi tahun baru. Misalnya, tahun ini aku mau lebih sukses, mau lebih sehat, mau punya banyak uang. Banyak, kan? Tapi di bulan kedua, resolusi itu lenyap entah kemana. Kenapa bisa begitu? Karena resolusinya terlalu umum. Teman-teman, tujuan yang kabur akan membawa kita ke hasil yang kabur juga. Jadi, di 2025 ini, mari kita ubah caranya. Kita tetapkan tujuan yang SMART. Apa itu SMART? SMART adalah singkatan dari spesifik, measurable, terukur, achievable, dapat dicapai, relevan, time bound, ada batas waktu. Misalnya nih, bukannya bilang, ya aku mau sehat, kalian bisa bilang, ya aku akan olahraga 30 menit setiap hari selama 3 bulan ke depan. Lebih spesifik, lebih terukur, dan lebih mudah dieksekusi, bukan? Sekarang, coba teman-teman pikirkan satu tujuan yang ingin kalian capai di 2025, lalu jadikan tujuan itu SMART. Kalau perlu, tulis di kolom komentar biar kalian merasa terikat. Kalau sudah ditulis, kalian nggak boleh mundur. Contoh lain tujuan SMART. 1. Belajar skill baru. Ya aku akan belajar desain grafis 1 jam setiap hari selama 6 bulan. 2. Menabung. Ya aku akan menabung Rp20.000 setiap hari untuk mengumpulkan Rp7 juta di akhir tahun. 3. Membaca buku. Ya aku akan membaca 2 buku setiap bulan hingga akhir tahun. Lihat, tujuan yang jelas membuat kita lebih fokus dan tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi, jangan hanya berharap, tapi tetapkan target. Karena tujuan yang jelas adalah kunci pertama menuju keberhasilan. Konsistensi dengan kebiasaan positif. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, konsistensi. Nah, siapa di sini yang sering semangat di awal, tapi menyerah di tengah jalan? Misalnya, di awal tahun bilang, ya aku mau olahraga tiap pagi, tapi di minggu kedua udah rebahan lagi? Tenang, kalian tidak sendirian. Banyak orang yang kalah bukan karena kurang kemampuan, tapi karena kurang konsisten. Kuncinya ada di kebiasaan. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari bisa membawa perubahan besar. Coba ingat ini, satu kebiasaan positif lebih kuat daripada 100 motivasi sesaat. Lalu, bagaimana caranya membangun kebiasaan positif? Mulai dari yang kecil. Seringkali kita gagal karena ingin langsung melakukan hal besar. Misalnya, dari nggak pernah olahraga, tiba-tiba ingin lari 10 km. Itu terlalu berat. Mulailah dari yang kecil. Misalnya, olahraga 5 menit saja setiap hari. Setelah itu, baru tambah durasinya. Kecil tapi konsisten jauh lebih baik daripada besar tapi putus di tengah jalan. Gunakan aturan 2 menit. Ada sebuah metode sederhana bernama aturan 2 menit. Caranya begini, jika kalian ingin membangun kebiasaan baru, pastikan aktivitas itu bisa dimulai dalam waktu 2 menit atau kurang. Misalnya, mau baca buku. Buka bukunya dan baca 1 halaman. Mau olahraga? Pakai sepatu lari dan keluar rumah. Mau belajar skill? Duduk di meja dan buka laptop. Kalau sudah mulai, biasanya kita akan lanjut dengan sendirinya. Karena tantangan terbesar itu bukan melakukannya, tapi memulainya. Ciptakan rutinitas harian. Teman-teman, hidup kita ini dibentuk oleh rutinitas harian. Bayangkan jika kalian punya rutinitas seperti ini. Bangun pagi, 10 menit olahraga. 30 menit belajar skill baru. Malam hari, tulis 3 hal positif yang kalian lakukan hari itu. Kalau dilakukan setiap hari, kebiasaan ini akan jadi otomatis. Dan kalian akan terkejut melihat betapa jauhnya kalian berkembang di akhir tahun. Dengar baik-baik, bukan bakat atau keberuntungan yang menentukan siapa diri kalian, tapi kebiasaan yang kalian lakukan setiap hari. Jadi, pilih kebiasaanmu dengan bijak. Membangun lingkungan yang mendukung. Pilar terakhir yang tidak kalah penting, lingkungan. Ada satu kutipan yang selalu saya ingat,
Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling dekat denganmu. Bayangkan jika kalian dikelilingi oleh orang-orang yang semangat belajar, produktif, dan selalu mendukung kalian. Pasti energi positif itu akan menular, kan? Tapi sebaliknya, jika kalian berada di lingkungan yang toksik, penuh negatif, dan suka meremehkan, semangat kalian bisa habis begitu saja. Lalu, bagaimana caranya membangun lingkungan positif? Pilih teman yang mendukung. Bukan berarti kalian harus memutus pertemanan, ya. Tapi pilihlah teman yang bisa membawa kalian ke arah yang lebih baik. Teman yang ketika kalian bilang, aku mau coba hal baru, mereka bilang, ayo, kamu pasti bisa. Bukan yang malah bilang, ngapain sih? Nanti gagal juga. Bergabung dengan komunitas positif. Sekarang ada banyak komunitas yang bisa kalian ikuti, komunitas belajar, olahraga, bisnis, dan lain-lain. Dengan bergabung di komunitas seperti itu, kalian akan dikelilingi orang-orang yang punya tujuan sama. Percayalah, lingkungan yang baik akan mempercepat proses kalian menjadi versi terbaik. Kurangi paparan negatif. Bukan hanya soal orang-orang di sekitar, tapi juga apa yang kalian konsumsi setiap hari. Kalau setiap hari kalian lihat konten negatif di media sosial, pikiran kalian juga bisa terpengaruh. Jadi, mulai sekarang, pilih konten yang positif, inspiratif, dan mendidik. Kalian bisa follow akun-akun motivasi, edukasi, atau apapun yang bisa membantu kalian berkembang. Sekarang coba renungkan. Siapa saja 5 orang yang paling dekat dengan kalian? Apakah mereka membantu kalian tumbuh, atau justru menarik kalian ke bawah? Jika jawabannya negatif, mungkin ini saatnya mulai mencari lingkungan yang lebih mendukung. Teman-teman, ingatlah 3 pilar yang kita bahas tadi. 1. Tetapkan tujuan yang jelas. 2. Bangun kebiasaan positif. 3. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Kalau kalian bisa menerapkan ketiga hal ini secara konsisten, saya yakin hidup kalian akan berubah. Mungkin tidak dalam sehari, tapi pasti akan ada progres. Dan ingat, kita semua sedang berjuang bersama. Jadi, mari kita mulai hari ini. Ambil kertas dan tuliskan tujuan SMART kalian. Mulai kebiasaan kecil yang bisa dilakukan sekarang juga. Konsistensi adalah kunci. Teman-teman, kita sudah sampai di bagian terakhir perjalanan kita menuju versi terbaik di tahun 2025. Kalau di 2 bagian sebelumnya kita bicara soal refleksi, tujuan, dan membangun kebiasaan positif, maka di sini, saya ingin memberikan satu kunci emas yang sering diremehkan, tapi sangat penting, konsistensi dan merawat semangat. Coba bayangkan ini. Seorang petani menanam pohon. Dia menyiramnya setiap hari, merawatnya dengan sabar, meski pohon itu belum tumbuh besar. Apa yang terjadi jika di tengah jalan petani itu berhenti? Pohonnya layu, bahkan mati. Begitu pula dengan impian dan usaha kita. Tanpa konsistensi, semua rencana akan sia-sia. Jadi, bagaimana caranya menjaga semangat tetap membara? Bagaimana caranya agar kita tidak berhenti di tengah jalan? Nah, di bagian ini, saya akan membagikan strategi jitu yang bisa membantu kalian tetap konsisten, bahkan ketika rasa malas atau lelah mulai datang menghampiri. Menemukan alasan besar di balik setiap tujuan. Pertama-tama, mari kita bicara soal alasan besar atau big why. Mengapa kalian ingin bangkit? Mengapa kalian ingin menjadi versi terbaik? Apa yang sebenarnya kalian kejar? Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi bahan bakar yang tidak pernah habis ketika semangat mulai redup. Contoh praktis. Jika tujuan kalian adalah menjadi lebih sehat, tanyakan, untuk siapa aku ingin sehat? Apakah untuk bisa lebih lama bersama keluarga? Untuk menjaga anak-anakku di masa depan? Jika tujuan kalian adalah sukses secara finansial, tanyakan, untuk apa aku ingin sukses? Apakah agar orang tua bisa pensiun dengan tenang? Agar aku bisa membantu orang lain? Teman-teman, menemukan alasan besar akan membuat kalian tetap bergerak meskipun situasi sulit. Karena alasan yang kuat adalah jangkar dari semua usaha kalian. Jika kalian merasa ingin menyerah, ingat lagi alasan itu. Tuliskan di tempat yang mudah kalian lihat, di meja belajar, wallpaper handphone, atau cermin kamar. Rayakan proses, bukan hanya hasil akhir. Salah satu alasan kita mudah kehilangan semangat adalah karena kita hanya fokus pada hasil besar di depan, dan lupa menikmati prosesnya. Padahal, setiap langkah kecil itu patut dirayakan. Bayangkan ini. Kalian ingin membaca 12 buku dalam setahun.
Jangan hanya menunggu sampai buku ke-12 selesai baru merasa bangga. Setiap kali menyelesaikan satu buku, beri apresiasi untuk diri kalian. Wow, aku sudah menyelesaikan satu buku lagi. Contoh rayakan proses. Setelah berhasil olahraga rutin seminggu, traktir diri kalian minuman favorit. Setelah menabung konsisten selama sebulan, tuliskan rasa bangga kalian di jurnal. Setelah menyelesaikan satu proyek kecil, izinkan diri kalian istirahat sejenak untuk menikmati hasilnya. Percayalah, kebahagiaan itu bukan hanya ada di garis finish, tapi juga di setiap langkah yang kita ambil. Jadi, nikmati prosesnya, rayakan keberhasilan kecil, dan lihat bagaimana semangat kalian terus terjaga. Mengatur energi, bukan hanya waktu. Banyak orang berpikir, aku nggak punya waktu. Padahal, bukan waktu yang kurang, tapi energi yang tidak dikelola dengan baik. Kalau kita kehabisan energi, percuma punya banyak waktu. Lalu, bagaimana cara mengatur energi? 1. Istirahat yang cukup. Teman-teman, tubuh kita ini punya batas. Jangan paksakan diri terlalu keras hingga kelelahan. Pastikan kalian punya waktu istirahat yang cukup, tidur 6-8 jam sehari, dan beri jeda di antara aktivitas untuk merefresh pikiran. 2. Pola makan sehat. Ingat ya, energi yang kalian punya sangat dipengaruhi oleh apa yang kalian makan. Kurangi junk food, perbanyak makan makanan bernutrisi seperti buah dan sayuran. Percaya deh, tubuh sehat bikin kalian lebih produktif. 3. Lakukan aktivitas yang kalian suka. Kadang kita butuh recharge dengan melakukan hal-hal kecil yang bikin kita bahagia. Misalnya, mendengarkan musik, jalan-jalan, atau melakukan hobi. Jangan merasa bersalah untuk take a break, karena itu adalah bagian dari menjaga energi. Sekarang coba renungkan, bagaimana kalian mengatur energi selama ini? Apakah sudah seimbang antara usaha, istirahat, dan kebahagiaan? Jika belum, ini saatnya untuk mulai memperbaikinya. Jangan takut jatuh, fokus pada bangkit lagi. Teman-teman, dalam perjalanan menjadi versi terbaik, ada satu hal yang harus kita sadari, kita pasti akan jatuh. Ada kalanya kita gagal mencapai target, malas melakukan kebiasaan positif, atau merasa ragu pada diri sendiri. Dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting bukanlah seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa cepat kita bangkit lagi. Ketika kalian merasa gagal, jangan habiskan waktu menyalahkan diri sendiri. Bangkit, perbaiki, dan lanjutkan lagi. Strategi bangkit dari kegagalan. 1. Evaluasi diri. Tanyakan, apa yang membuat aku gagal? Apakah targetku terlalu besar? Apakah aku kurang disiplin? Temukan penyebabnya dan perbaiki di langkah berikutnya. 2. Mulai lagi dengan langkah kecil. Jangan langsung mencoba hal besar setelah jatuh. Mulai lagi dengan langkah kecil yang lebih ringan, supaya kalian tidak merasa terbebani. 3. Berikan kata-kata positif untuk diri sendiri. Jangan lupa beri semangat ke diri sendiri. Katakan, aku mungkin gagal hari ini, tapi besok aku akan coba lagi. Ingat teman-teman, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Bahkan orang paling sukses di dunia pun pernah gagal berkali-kali. Mereka berhasil karena mereka tidak pernah berhenti. Sekarang, teman-teman, kita sudah punya bekal lengkap untuk bangkit dan menjadi versi terbaik di tahun 2025. Mulai dari refleksi diri, membuat tujuan SMART, membangun kebiasaan positif, dan menjaga semangat agar tetap konsisten. Tapi semua ini akan sia-sia kalau kalian hanya mendengar dan tidak bertindak. Jadi, sekarang saya punya tantangan untuk kalian. 1. Ambil kertas dan tuliskan alasan besar mengapa kalian ingin berubah. 2. Buat satu tujuan SMART untuk bulan ini. 3. Mulai kebiasaan kecil yang bisa kalian lakukan hari ini. Jangan menunggu besok, jangan menunda lagi. Langkah pertama kalian hari ini bisa menjadi awal perubahan besar di masa depan. Seperti kata pepatah, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil. Teman-teman, 2025 adalah milik kita. Tahun ini kita bangkit, tahun ini kita bergerak, dan tahun ini kita buktikan bahwa kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena tidak ada kata terlambat untuk berubah. Mulai hari ini, mulai sekarang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini sampai akhir. Jangan lupa bagikan cerita kalian di kolom komentar apa langkah pertama yang kalian ambil. Mari kita saling mendukung, saling menguatkan, dan bangkit bersama. Sampai jumpa di puncak keberhasilan kita. Jadi,
Teman-teman, dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita belajar bahwa untuk mencapai tujuan, kita harus memiliki langkah yang jelas, semangat yang terjaga, dan kemampuan untuk bangkit ketika menghadapi hambatan. Setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan kuncinya adalah konsistensi. Ingat, hidup ini adalah proses nikmati setiap perjuangan, rayakan setiap kemajuan, dan terus bergerak maju tanpa lelah. Pesan saya sederhana, jangan biarkan keraguan menghentikan langkah kalian. Percaya pada proses, percaya pada diri sendiri, dan ingatlah bahwa setiap usaha yang tulus akan menemukan jalannya menuju hasil yang terbaik. Jangan terburu-buru, fokus pada perjalanan, karena di sanalah letak kebahagiaan sesungguhnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu kalian untuk belajar dan merenung bersama hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi inspirasi dan bekal untuk perjalanan kalian menuju versi terbaik dari diri sendiri. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar tentang langkah pertama apa yang akan kalian lakukan setelah menonton ini. Dan tentu saja, kalau kalian ingin terus mendapatkan ilmu dan inspirasi menarik lainnya, jangan sungkan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap menjadi versi terbaik dari diri kalian. Salam hangat, dan sampai bertemu lagi.